Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Di sore hari ini masih terlihat cuaca yang sangat-sangat tidak begitu cerah. Cuaca di sirkuit Mandalika tidak begitu indah hari ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita akan sama-sama melihat bagaimana progres dari sirkuit Mandalika di sini yang bisa saya tunjukkan ke kalian ya, seperti apa progresnya. Mari kita sama-sama melihat. Ya guys, kita langsung saja mulai dari sisi utara sirkuit Mandalika, yang mana di sini merupakan kawasan di mana AMP atau alat pemasak aspal pernah berdiri. Ya, mungkin teman-teman masih ingat ya, ada 3 AMP pernah berdiri di sini, dan salah satunya masih tersisa yang di depan kita ini. Ini AMP yang lebih kecil, karena yang besar sudah kemarin sore, kemarin malam itu sudah mulai diangkut kembali ke daerah asal, kalau nggak salah di Yogyakarta. Nah, kapasitas dari AMP ini untuk khusus melakukan pemasakan aspal atau pembuatan aspal untuk service road sebelah kiri atau sebelah kanan di trek sirkuit Mandalika ini. Ya, semua sistem atau konstruksi pada AMP sendiri, sistemnya yang bongkar pasang. Di sini terlihat beberapa item atau bagian-bagiannya mulai dilepas, mulai dibongkar, dan sudah terlihat standby sebuah unit trailer di sini untuk melakukan pengangkutan dari kawasan Mandalika menuju area asal peralatan ini ya. Kemungkinan akan dibutuhkan sekitar 3-4 hari untuk pembongkaran atau reassemble dari item-item di sini, teman-teman. Nah, kalau kalian ingat, itu ada AMP yang lebih besar, lebih tinggi, Lintek CSD 8500, itu bisa memproduksi 200 ton aspal ya dalam hitungan per jam, yang itu melakukan pemasakan aspal sendiri untuk track lane, yaitu lapisan pertama dan lapisan yang kedua, termasuk juga lapisan yang ketiga yang sudah dicampur khusus dengan stone mastic aspal dan Circalifelt. Ya, karena proyek dari sirkuit sendiri pada trek maupun di area service road sudah dinyatakan tuntas, sehingga di sini untuk persiapan area ini, pembongkaran AMP ini dilakukan untuk menyiapkan area parkir yang lebih luas untuk menyambut MotoGP di Mandalika. Dan terkait dengan MotoGP yang akan dilaksanakan pada tahun depan di 2022 ya teman-teman. Jadi harga tiket di sirkuit Mandalika dan pre-bookingnya sudah mulai terjual dan bisa dilakukan pemesanan. Jadi siap-siaplah buat kalian yang mau hadir di ajang MotoGP 2020 nanti. Kita semua tahu ajang MotoGP 2022 menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh publik Indonesia. Selain karena aksi balap para rider MotoGP, musim 2022 juga menjadi tahun yang spesial bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang disinggahi rider MotoGP sebagai lokasi balap bertajuk MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok. Dan kini penggemar MotoGP di Indonesia tengah bersiap berbondong-bondong menuju Lombok untuk menonton langsung aksinya Fabio Quartararo dan kawan-kawan. Sebelum itu, sebaiknya perhatikan terlebih dahulu hal-hal berikut ini agar dapat menyaksikan balapan MotoGP dengan nyaman dan tidak kehabisan tiket. Jadi jika tidak ada halangan, seri MotoGP di sirkuit Mandalika akan dihelat pada 18 sampai 20 Maret 2022.
Nah, sampai kabar ini mulai muncul dan harga resmi dari tiket MotoGP Mandalika belum kita umumkan, namun ada sebagian tiket pre-booking yang sudah terjual buat kalian. Dan khusus ya, pemegang tiket dari pre-booking tersebut nanti akan mendapat prioritas ketika tiket sudah mulai dijual resmi. Nah, berkaca kita dari World Superbike atau WSBK 2021 lalu, harga tiket WSBK Mandalika 2021 terdiri dari sejumlah kategori yang sudah kita bagikan. Nah, apa saja sih kategorinya nih teman-teman? Nah, yang pertama itu ada standar grandstand 2, kemudian ada standar grandstand 1. Lalu bagaimana dengan harganya? Ya, untuk standar grandstand 2 itu harganya sekitar Rp795.000, kemudian standar grandstand satunya Rp995.000. Dan tidak lupa juga, teman-teman masih ingat ada West Grandstand, itu akan menjadi harga Rp1.395.000. Lalu ada Main Grandstand 2, itu seharga Rp1.850.000. Kemudian ada Main Grandstand 1B juga di tikon yang pertama misalnya, itu harganya Rp2.150.000. Dan Main Grandstand 1A masih di tikon yang pertama, itu harganya Rp2.350.000. Dan tidak ketinggalan kategori lainnya, yaitu Premier Grandstand tipe C. Ini akan berada di trek lurus ya, di depan pedok. Itu harganya Rp2.650.000. Kemudian Premier Grandstand B dengan harga Rp2.750.000. Dan Premier Grandstand tipe A ini akan berada di persis depan di tiang lampu start yang berada di sisi kanan trek lurus dengan harga Rp2.820.000. Lalu ada Deluxe Class, ini tetap harganya sekitar Rp14.950.000 atau hampir Rp15 juta. Dan satu kategori yang terakhir yaitu Premier Class, ini akan seharga Rp19.500.000, hampir 20 juta rupiah ya teman-teman. Jadi meski masih sekitar 4 bulan lagi, ada baiknya ya para pemegang tiket pre-booking MotoGP Mandalika yang sudah mempersiapkan berbagai hal penting yang dibutuhkan mulai dari sekarang, salah satunya terkait dengan tiket pesawat dan tempat menginap. Ya, berkaca lagi kita dari pengalaman kemarin di WSBK itu sangat sulit mendapatkan tiket pesawat dan tempat penginapan jika pemesanan baru dilakukan kurang dari sepekan sebelum lomba. Khusus untuk tiket pesawat, kalaupun dapat, jadwal penerbangannya tidak dalam kondisi ideal. Kondisi ideal yang dimaksud di sini adalah penerbangan langsung dari Jakarta ke Lombok tanpa harus transit lama di tempat lain. Nah, untuk tempat penginapan sendiri ya memang agak sulit didapatkan ya. Memang kita tahu masih terbatasnya penginapan yang ada di Lombok. Salah satunya penginapan yang banyak jaringan, yaitu teman-teman bisa browsing lewat Red Doors, Airi, kemudian bisa melalui Oyo dan juga beberapa platform-platform lain seperti booking.com ataupun agoda.com. Di situ teman-teman bisa disajikan dengan informasi yang lebih lengkap, mulai dari interiornya, harganya per malam, dan juga bagaimana amenities dari akomodasi tersebut. Ya, tidak cuma kita mengalami kesulitan untuk susahnya ya memberikan informasi terkait tiket pesawat ataupun tempat penginapan juga, hal serupa juga dirasakan oleh beberapa penonton WSBK yang sudah datang dari luar Lombok. Nah, untuk itu jadi salah satunya yaitu yang harus teman-teman lakukan adalah mulai dari sekarang tidak salah ya melakukan searching untuk hotel, untuk harga tiket pre-booking dan sebagainya. Dan kita berada di tikungan ke-10. Sekarang ini kita akan melihat sisi pantai yang sedang
mengalami air surut di sini sehingga pemandangan dari air pasang tidak ada, atau bisa kita bilang pemandangan pada Laguna barusan masih belum maksimal, apalagi di saat kita menerbangkan kamera udara di sini di saat cuaca yang mendung dan gerimis. Ya, sambil bermanuver kita ke arah tikun yang ke-11, kita akan coba singgah dan mencoba mendekat ke arah Tribun 360 yang merupakan tribun alami, sekaligus juga ini merupakan tribun permanen dan hari demi hari terus ditata sedemikian rupa untuk akses terutama agar lebih nyaman, lebih landai dan bisa dilalui atau bisa dilewati oleh kalian semua, tidak hanya para pejalan kaki namun bagi yang mau menonton dengan pemandangan lebih spektakuler, pemandangan ke arah pantai Serenting yang ada di sisi selatan, lalu pemandangan Laguna yang menghiasi sisi barat dari sirkuit Mandalika, dan progres dari tribun permanen atau tribun alami yang ada di sini, khususnya nanti kemungkinan untuk para pembeli tiket di general admission bisa mencoba untuk menonton di titik sini. Ya, jadi untuk persiapan buat kalian yang ingin menonton MotoGP ya, harus disiapkan benar-benar bagaimana kelengkapan, bagaimana harga tiket dan sebagainya yang kalian perlukan. Jadi nanti kita akan mencoba membagikan informasi terkait lainnya. Oke, kita lanjutkan dari tikun yang ke-11 menuju 12, teman-teman. Pemandangan di sini masih seperti ini, belum ada progres yang sangat signifikan ya untuk perubahan atau evaluasi di sini. Tapi nyatanya sudah dirasa aman dan tidak ada keluhan dari Dorna sendiri terkait dengan trek di sirkuit Mandalika, baik itu kualitas aspal ataupun pada trek lain sendiri. Ya, kembali ke pengalaman ya untuk melakukan persiapan di mana untuk kalian yang akan menonton nanti di Mandalika International Circuit ini, nanti pembalap-pembalap akan berdatangan dan penonton juga akan berbondong-bondong ke Lombok untuk menginap dan menyaksikan langsung aksi-aksi dari favorit jagoan-jagoan kalian. Nah, jadi terkait dengan pre-booking tiket yang kita bagikan informasi di awal durasi tadi ya, teman-teman bisa mempunyai gambaran harga tiket di WSBK seperti itu juga. Ya, kita di tikun yang ke-15 menuju tikun yang ke-16, teman-teman. Jadi semua titik di sini yang sisi kiri yang merupakan service road sebelah kiri dan sudah ditutupi tire barrier dengan dilapisi conveyor di sini, dan nantinya akan ada papan sponsor, kemudian tentunya ada air fence yang sudah kita informasikan di beberapa video sebelumnya untuk permintaan dari Dorna sendiri agar menjaga atau mengurangi fatalitas yang bisa terjadi dari aksi para pembalap di sini. Dan kita berada di tikun yang ke-17 saat ini menuju ke trek lurus atau masuk di trek lurus, dan garis start, garis finish juga sudah terlihat di depan bangunan race control dan juga persiapan-persiapan yang lain ya. Untuk sementara sih tidak ada progres pada sisi kiri area pedok terutama. Nah, hanya saja untuk area pedok akan diperbaiki sisi belakang, tidak disematkan taman-taman yang seperti kita lihat kemarin di saat gelaran ATC ataupun WSBK. Kemudian di sebelah kanan sini masih pembuatan semacam biopori pada area rumput. Ya, biopori tersebut mungkin akan membantu sedikit supaya tidak ada genangan air pada area verge atau run off aspal di sisi kanan di trek lurus ini, teman-teman. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kita bagikan di video kali ini terkait dengan informasi pre-booking tiket yang sudah bisa dilakukan oleh kalian semua. Kemudian bagaimana tribun permanen pada 360 degree untuk hill yang ada di tikun ke-10.
Ya, kurang lebihnya dari narasi maupun visual di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.